Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi pemrograman tradisional dan machine learning. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Ervandi PSD yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggota kelompok 3 orang dengan ketua Ilham Dwi Nur Safaat dan anggota kelompok Dalila serta saya sendiri Maria Alfiani Siki. Di sini saya mengambil dari sumber videonya pada perbedaan machine learning dengan program tradisional machine learning episode 1. Yang pertama, implementasi pemrograman tradisional. Di sini pada pemrograman tradisional, aturan dibuat langsung oleh programmer. Program menerima data, input, dan aturan atau program. Kemudian di sini ada penjelasan X adalah data input dan Y adalah hasil output. Jadi setiap data akan diproses menggunakan aturan yang sama. Kemudian yang berikut itu ada coding program tradisional. Nah, di sini ada saya ada memasukkan gambaran codingannya. Jadi, pada contoh ini digunakan data input 5. Program akan menjalankan rumus Y sama dengan 3X tambah 4 sehingga proses perhitungannya menjadi 5 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 19. Nah, pada coding program, proses tersebut dilakukan oleh fungsi rule untuk menghasilkan output berupa angka 19. Jadi di sini komputer tidak belajar, ia hanya patuh pada instruksi rumus yang kita buat. Selanjutnya yang berikut itu ada konsep machine learning. Pada machine learning, komputer tidak diberikan rumus secara langsung. Sistem hanya diberikan data input dan contoh jawaban. Dari data tersebut, mesin akan mempelajari pola untuk membentuk model sendiri. Di sini ada data, kemudian training data, models, dan prediksi. Kemudian yang berikutnya itu ada pembuatan model machine learning. Nah, berbeda dengan cara sebelumnya, kita membuat model saraf tiruan menggunakan library keras. Jadi, baris kode keras sekuensial ini membangun arsitektur model kita menggunakan satu layer dense units sama dengan 1. Di sini, artinya kita hanya membuat neuron tunggal atau yang biasa disebut sebagai single perceptron untuk mempelajari hubungan antara input dan output. Kemudian setelah model dibuat, kita harus melakukan kompilasi. Di sini menentukan cara mesin belajar. Kita menggunakan SGD atau Stochastic Gradient Descent sebagai optimizer yang bertugas menyesuaikan nilai bobot secara otomatis agar akurasinya meningkat. Kemudian di sini kita selain itu kita menggunakan mean squared error sebagai fungsi loss. Fungsinya adalah untuk menghitung seberapa besar tingkat kesalahan mesin sehingga mesin tahu ke arah mana ia harus memperbaiki dirinya. Nah, jadi pada Google Colab machine learning dibuat menggunakan library TensorFlow, Keras, NumPy. Dan program tidak diberikan rumus secara langsung sebagai gantinya. Program diberikan data input XS dan data jawaban YS. Kemudian model akan mempelajari pola hubungan data tersebut melalui proses training. Jadi di sini ada menyiapkan input XS dan YS. Di sini kita bisa lihat. Kemudian melatih model training sebanyak 500 kali perulangan epoch. Kemudian nanti yang berikutnya itu kita melakukan prediksi untuk data baru angka 5.0. Nah, kemudian nanti mencetak
hasil prediksinya, print answer. Kemudian yang berikut itu kompilasi model. Model dikompilasi menggunakan optimizer SGD. Kemudian loss function mean squared error seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Kemudian jadi di sini SGD itu digunakan sebagai optimizer dan mean squared error itu digunakan untuk menghitung error model. Jadi di sini itu ada contoh codingan kodenya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di slide yang sebelumnya. Kemudian di sini yang berikutnya tuh ada data training. Nah, data training digunakan sebagai bahan pembelajaran model. Model ini akan mempelajari hubungan pola tersebut secara otomatis. Nah, di sini ada rumus Y sama dengan 3Z tambah 4. Nah, kemudian di sini tuh ada gambar juga yang saya masukkan, ada gambar input dan outputnya. Seperti yang tadi, seperti di sini, ini adalah data input dan outputnya. Jadi saya masukkan ke gambar ini. Di sini inputnya ada min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian outputnya ada 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Nah, kemudian di sini ada proses training. Jadi model belajar dari data input dan jawaban. Training dilakukan sebanyak 500 epoch. Semakin banyak epoch, model semakin baik dalam mempelajari pola data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses trainingnya. Jadi kemudian itu fungsi training ini tuh, training merupakan proses belajar model dari data yang diberikan. Pada proses ini, model akan mencoba menemukan pola terbaik agar hasil prediksi mendekati jawaban yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat pada proses training ini, langkah paling krusial itu proses training. Jadi dengan perintah model fit, kita menyuruh mesin mempelajari data XS atau input dan YS atau jawaban seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu sebanyak 500 kali atau 500 perulangan atau epoch ini. Kemudian bisa teman-teman lihat pada gambar ini, log training ini nilai loss tingkat kesalahannya jadi terus menurun seiring bertambahnya epoch. Pada epoch ke-500 nilai kesalahannya sudah sangat kecil, yang menandakan mesin sudah berhasil menemukan pola hubungan datanya secara mandiri. Nah, kemudian yang berikut itu ada hasil prediksi. Jadi setelah proses training selesai, model diuji menggunakan data baru yaitu angka 5. Hasil yang diperoleh mendekati 19 sehingga model dianggap berhasil mempelajari pola data. Kemudian input pengujiannya itu 5 dan hasil prediksi machine learning-nya itu 19.01. Yang berikut itu perbandingan pemrograman tradisional dan machine learning. Di sini pemrograman tradisional itu menggunakan aturan pasti, kemudian hasil sesuai aturan, dan aturan itu dibuat programmer. Sedangkan machine learning itu yang pertama itu belajar dari data, kemudian hasil berupa prediksi dan aturan dipelajari oleh mesin. Jadi perbedaan utama terletak pada cara sistem mendapatkan aturan untuk menghasilkan jawaban.
Nah, kesimpulannya, pemrograman tradisional bekerja menggunakan aturan yang dibuat programmer. Machine learning mempelajari pola dari data untuk membentuk model sendiri. Mesin dapat melakukan prediksi tanpa diberikan rumus secara langsung. Contoh sederhana ini menunjukkan perbedaan implementasi antara pemrograman tradisional dan machine learning. Jadi, teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait materi ini, dan sampai jumpa lagi.